Salam saudara-saudara yang kasih Tuhan. Pada hari ini saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Pada hari ini saya mengambil tema Yesus datang sebagai pemberian terakhir dari surga untukmu. Yesus datang sebagai pemberian terakhir dari surga untukmu. Allah adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kejadian 1 ayat 1. Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu dengan perkataan dan firman-Nya. Dan di sana tidak ada satupun usaha manusia dan campur tangan manusia. Yang ada hanyalah sebuah pemberian Allah semata. Pada umumnya termasuk tanaman dan tumbuhan serta yang lainnya Allah menyediakan sebelumnya manusia diciptakan. Sesudah dia menyelesaikan segala sesuatu dan setelah itu di hari ke-6 barulah manusia diciptakan. Pemberian Allah terlalu akibat dosa. Pemberian pertama adalah pemberian yang telah rusak akibat dosa. Kita buka Alkitab kita di Kejadian 1 ayat 17. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala yang menarik untuk menerangi bumi. Jadi itu di hari kedua diciptakannya cakrawala untuk menerangi bumi. Ini berarti Allah adalah terang adanya. Dia menciptakan terang itu untuk menerangi bumi. Namun dosa datang dan mengakibatkan kegelapan pada dunia. Allah bukan hanya melihat keberdosaan manusia di bumi dan akibatnya dosa membuat manusia tersebut menjadi rusak. Bumi pun ikut menjadi rusak. Seperti halnya manusia sudah dikutuk oleh Allah, bumi pun ikut menjadi terkutuk karena dosa mereka. Sehingga semua yang ada di dalam dunia ini menjadi kutuk akibat upah dosa dari manusia, dan semua yang ada di dunia adalah kutuk yang ada. Dunia ini dan segala isinya hidup di bawah kutuk. Akibat dari kutuk itu yang diterima manusia sebagai upah dari dosa adalah mereka bersusah payah. Manusia bersusah payah mencari makan. Itulah sebabnya manusia sampai hari ini bersusah payah
untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka karena terkutuk dari dosa yang mereka lakukan. Pemberian pertama bersifat iri hati dan menghasilkan kematian. Kejadian 3 ayat 10 sampai 11. Kejadian 4 ayat 10 sampai 11. Kejadian 4 ayat 10 sampai 11. Saudara bisa baca. Tahukah saudara dan saya kisah seorang kakak beradik yang merupakan anak dari Adam dan Hawa. Kedua anak itu bernama Kain dan Habel, yang saat itu mereka berdua sedang mempersembahkan korban kepada Allah. Tahukah saudara persembahan siapa yang diterima dan persembahan siapa yang ditolak oleh Allah? Tahukah saudara bahwa persembahan dari mereka mengakibatkan dosa dan berujung kepada kematian? Mengapa? Karena Kain marah kepada Habel dan iri hati terhadap adiknya Habel menguasainya, karena Allah menerima persembahan Habel, sedangkan Kain adalah orang yang dimana persembahannya itu ditolak oleh Allah. Kejadian pasal 4 ayat 4-5. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya mengudam. Ini menggambarkan bahwa seringkali manusia timbul rasa iri hati di saat mereka berlomba-lomba untuk mempersembahkan, untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Namun yang ada dalam dirinya adalah iri hati dan dengki, dan menghasilkan kematian. Demikian seringkali dalam hidup kita. Kita sering berbuat baik, sering melayani, sering melakukan kegiatan-kegiatan agamawi untuk bagaimana berkenan di mata Tuhan, mencoba memperbaiki dosa dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Namun nyatanya tidak bisa. Perbuatan baik tidak cukup menutupi dosa. Alkitab berkata di Roma 3 ayat 23, semua orang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah.
Alkitab mengatakan semua orang telah berdosa dan seorang pun tidak ada yang benar. Roma 3 ayat 1. Apapun usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa, tidak ada yang sanggup, tidak ada yang dapat. Bahkan ahli-ahli agama pun, hamba Tuhan pun, atau kerohanian pun yang rajin mengikuti kegiatan agama tidak cukup menutupi dosa, menghapus kesalahan dan menyelamatkan diri sendiri dari dosa. Mengapa? Karena perbuatan baik kita seperti kain kotor atau kain cemar di kitab Yesaya pasal 1 dalam bahasa Yunani-nya keset, artinya kain lara atau kain cemar, kain cemar di sini seperti pembalut wanita kalau kita terjemahkan, maaf. Sehingga perbuatan baik yang kita lakukan, kesalehan yang kita lakukan tidak akan sanggup menutupi dan menghapus dosa, karena hanya dilapisi di bagian luar, tetapi di dalam masih ada noda dan kotoran. Itulah perbuatan baik. Lalu bagaimana caranya kita membuatan tentang kelahiran juru selamat? Masih dalam pemberian yang pertama, Yesaya 9 ayat 6 dan 7. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan berfirman, dan firman-Nya itu untuk menimpa Israel. Nabi Yesaya adalah seorang nabi yang luar biasa, yang dimana dia dapat meramalkan, menubuatkan bahwa akan datang Mesias yang akan menyelamatkan manusia. Nabi Yesaya sangat rinci dan memahami gambaran Mesias yang akan datang di masa depan bangsa Israel, dan mengerti bahwa Allah memberikan Mesias untuk menyelamatkan bangsanya dari perbudakan di Mesir. Demikian dia menceritakan Mesias yang telah lahir, yang akan lahir untuk menyelamatkan orang berdosa, untuk menjadi raja kedamaian, mendamaikan manusia dengan Allah, mendamaikan orang berdosa dengan Allah. Lalu bagaimana cara kita supaya menerima keselamatan dari dosa dan menerima hidup kekal? Lukas 2 ayat 10
10 sampai 11. Pemberian terakhir, penggenapan kelahiran Juru Selamat. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang berdosa tidak dapat menyelamatkan diri sendiri dengan kebenarannya sendiri, kekuatannya sendiri, kesucian diri sendiri. Tapi ada kabar baik bahwa Tuhan Yesus Kristus datang dan lahir di dunia, menjadi juru selamat dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, sehingga kita tidak akan bisa dan tidak akan mampu menyelamatkan diri sendiri, karena kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dari kematian kekal akibat dosa. Dan akibat dosa, hubungan Allah antara Allah dan manusia terpisah selamanya. Namun Yesus Kristus datang sebagai juru selamat manusia di dunia, menyelamatkan diri kita, orang berdosa, dan memperdamaikan kita dengan Allah selama-lamanya. Penggenapan kelahiran Juru Selamat, pemberian terakhir, Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang telah berdosa tidak akan mampu menyelamatkan diri sendiri dengan kekuatan daging, kekuatan diri sendiri, kebenaran diri sendiri, kesucian diri sendiri. Tapi ada kabar baik bahwa Yesus telah lahir, telah datang ke dunia menjadi juru selamat, karena manusia yang berdosa tidak akan mampu menyelamatkan diri sendiri dari dosanya. Akibatnya manusia menerima kematian kekal. Namun Yesus Kristus telah datang sebagai juru selamat manusia untuk menyelamatkan diri kita, semua orang berdosa, dan memperdamaikan kita dengan Allah selama-lamanya. Kelahiran Juru Selamat membawa kabar sukacita bagi dunia. Semua orang yang berdosa akan menerima upah dosa, yaitu maut. Upah dosa adalah maut, dikatakan Roma 6 ayat 23. Tidak ada yang sanggup untuk bebas dari hukuman kekal dan kematian kekal. Tapi ada kabar baik, Yesus datang dan lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara orang berdosa dan memberikan damai sejahtera, sehingga kita orang berdosa diperdamaikan kembali dengan Allah
dan sekarang kita menjadi anak-anak Allah oleh karena kasih karunia. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah yang percaya di dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Jadi ketika saudara percaya Yesus, saudara anak-anak Allah, saya anak-anak Allah. Pemberian terakhir, kelahiran Yesus untuk memberikan kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Alkitab berkata firman Allah telah menjadi manusia. Firman Allah adalah Allah sendiri. Firman Allah adalah Allah sendiri. Logos dalam bahasa Yunani telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan dia datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk memberikan kasih karunia dan kebenaran Allah. Mengapa? Karena tidak ada satu pun manusia yang benar di hadapan Allah. Seorang pun tidak, dikatakan Roma 3 ayat 1. Tidak ada satu pun yang benar di hadapan Allah. Tapi ada kabar baik bagi saya dan saudara orang percaya, yaitu Tuhan Yesus dan kasih karunia datang dan lahir di dunia untuk menerima kebenaran, untuk memberikan kebenaran Allah, untuk memberikan kebenaran Allah di dalam hidup kita, dan oleh kasih karunia Allah kita dibenarkan oleh cuma-cuma oleh Allah secara cuma-cuma. Sekali lagi maaf saya ulang, kita dibenarkan oleh Allah secara cuma-cuma karena kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Yesus datang untuk memberikan makanan untuk kehidupan yang kekal. Yohanes 6 ayat 35 sampai 38. Ini berbicara tentang roti hidup, ya. Yohanes 6 ayat 35 sampai 38. Tetapi aku berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Firman Tuhan menjelaskan bahwa Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa dan terpisah dari Allah akibat dosa. Kalau kita lihat ke
belakangnya dikatakan bahwa ketika dosa itu hadir di dunia, di tengah-tengah manusia bersusah payah dalam mencari makanan atau kebutuhan hidup. Saya ada bisa baca di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Allah mengatakan, engkau akan bersusah payah mencari makan, dan rumput dulilah yang akan menjadi makanan. Dan selanjutnya, itulah yang terjadi di masa kini, di zaman sekarang. Orang-orang hidup di dunia sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup, susah payah mencari makan. Banyak laki-laki sama ini, orang-orang di luar sana yang tidak mendapatkan makan, apalagi tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Tapi ada kabar baik, Yesus Kristus adalah roti kehidupan, sehingga kita orang yang berdosa ini, yang lapar akan kasih Allah, lapar akan penyediaan Allah, lapar akan pengampunan dosa, lapar akan janji dan berkat-Nya, kita menerima roti kehidupan yang dapat memberikan kita sampai kepada hidup kekal. Kita menerima roti kehidupan, yaitu hidupnya Kristus yang tinggal dalam hidup saya dan saudara, hidup kita, hati kita. Dan Dia ingin saya dan saudara membuka hati dan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Dia tinggal dalam kita, lain di dalam hidup kita. Kita menerima keselamatan, pengampunan dosa. Kita menerima kekudusan. Maka Dia akan mengenyangkan hidup saya dan saudara melalui kelahirannya di dunia. Dan Dia ingin lahir di setiap hati saya dan saudara dan di antara kita, sehingga Yesus yang telah lahir di dalam dunia dan tinggal di dalam hati kita orang percaya akan dikenyangkan, dipuaskan, karena Dia lahir di setiap hati orang percaya. Yesus datang sebagai terang dunia, pemberian terakhir. Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan tinggal dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang dan hidup. Tahukah saudara, ketika bumi diciptakan oleh Allah, bumi ini gelap adanya dan gelap gulita menutupi samudra lain, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2.
Kata roh Allah dalam bahasa Ibrani adalah Ruach Elohim. Ruach Elohim. Di Kejadian 1 ayat 2 ini ternyata ini merupakan gambar yang tipologi ya bahwa Yesus adalah terang dunia sudah ada di dalam kekekalan. Yesus adalah cahaya kehidupan, cahaya dunia, terang dunia. Juga ikut terlibat dalam kekekalan, ikut terlibat dalam penciptaan. Maksud saya begini. Jadi ketika penciptaan alam semesta dimulai, artinya Yesus yang adalah terang dunia itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Yesus telah ada sebelum manusia diciptakan, dan terang itu telah lahir. Ya, terang itu telah datang ke dalam dunia. Ya, untuk menerangi kegelapan akibat dosa. Tetapi semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, keberdosaan menghasilkan kegelapan. Tetapi kasih karunia Allah, Dia telah datang, Dia telah lahir, bahkan Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Sebelum menjadi manusia, Yesus itulah terang dunia itu. Sudah ada menyinari hidup manusia. Namun dosa datang mengakibatkan dunia menjadi gelap. Tapi ada kabar baik. Yesus lahir menerangi hidup kita yang tadinya gelap karena dosa. Yesus datang sebagai terang menerangi hidup kita manusia ciptaan, dan menerangi seluruh perjalanan hidup kita untuk mengenal Kristus sebagai kebenaran Allah dan terang sejati dalam kita, sehingga kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, melainkan memiliki terang dan hidup. Lalu bagaimana supaya kita menerima pemberian katakan dari surga? Pertama, percaya kepada kasih karunia dan kebenaran Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan Dia adalah anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu Firman telah menjadi manusia, percaya akan kasih karunia dan kebenaran Allah. Kedua, percaya kepada Yesus yang adalah Raja Damai, yang mendamaikan orang berdosa, manusia berdosa dengan Allah. Lukas 2 ayat
sampai 14. Ya, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbang dalam palungan. Ayat 14-nya dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ketiga, mendengar kabar sukacita di mana Yesus telah lahir ke dalam dunia. Lalu apa yang harus kita petik di hari Natal ini? Dosa membuat manusia terpisah dari Allah, berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Allah, supaya Tuhan Allah menerima dia, supaya dosanya diampuni dan diselamatkan dari api neraka. Tetapi itu tidak cukup melepaskan dan menyelamatkan diri dari dosa dan hukuman serta kematian kekal di neraka. Tetapi ada kabar baik, Yesus Kristus datang sebagai juru selamat manusia. Dia adalah pemberian dari Allah yang sempurna untuk menyelamatkan kita dari dosa dan memberikan keselamatan untuk kita yang percaya dalam namanya oleh karena kasih karunia. Merry Christmas. God with us.